Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepina Abebil Silalahi dari program studi S1 Ekonomi Syariah. Di sini saya mau mempresentasikan terkait materi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Moneter Indonesia. Berikut menjelaskan tentang implementasi kebijakan moneter periode 1983 sampai 1997. Pada periode 1983 sampai 1997, Bank Indonesia menerapkan beberapa kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan utama yang diterapkan termasuk deregulasi sektor keuangan, pengendalian moneter berbasis suku bunga, dan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Implementasi kebijakan moneter tersebut secara umum berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut. Namun, krisis ekonomi 1997 atau 1998 menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan moneter untuk menghadapi gejolak ekonomi yang lebih besar. Untuk slide selanjutnya menjelaskan implementasi kebijakan moneter periode pasca 1997. Pada periode setelah krisis ekonomi 1997 atau 1998, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan penyempurnaan dalam implementasi kebijakan moneternya untuk menghadapi gejolak ekonomi yang lebih besar. Salah satu perubahan utama adalah penerapan kerangka kebijakan moneter baru, yaitu Inflation Targeting Framework atau ITF pada tahun 2005. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia menetapkan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dan menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk mencapai sasaran inflasi tersebut. Penerapan ITF didukung dengan penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta pengembangan instrumen dan operasi moneter yang lebih efektif. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas sejak Juli 1997, menggantikan sistem nilai tukar mengambang terkendali yang sebelumnya diterapkan. Implementasi kebijakan moneter periode pasca 1997. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyesuaian nilai tukar sesuai dengan perkembangan ekonomi. Implementasi kebijakan moneter pasca krisis 1997 secara umum telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, tantangan baru terus bermunculan, sehingga Bank Indonesia perlu terus menyempurnakan kebijakannya agar dapat beradaptasi dengan dinamika perekonomian yang semakin kompleks. Dalam mengimplementasikan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan beberapa indikator utama sebagai acuan dan tolak ukur keberhasilan. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi makro yang saling terkait, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Inflasi merupakan indikator utama yang menjadi sasaran utama kebijakan moneter, terutama sejak penerapan Inflation Targeting Framework atau ITF pada tahun 2005. Bank Indonesia berupaya menjaga laju inflasi pada kisaran target yang diterapkan setiap tahunnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan aktivitas ekonomi real. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif. Dengan tetap menjaga stabilitas harga, indikator nilai tukar juga menjadi perhatian penting bagi Bank Indonesia, terutama dalam sistem nilai tukar mengambang bebas yang diterapkan sejak 1997. Nilai tukar yang stabil dan sesuai dengan fundamentalnya diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga menjadi indikator penting dalam implementasi kebijakan moneter.
Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk sektor perbankan, untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah masalah dalam implementasi kebijakan moneter. 1. Tingkat bunga. Sasaran akhir jangka pendek baik dari kebijaksanaan moneter maupun fiskal adalah keseimbangan perekonomian. 2. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3. Teori inflasi, kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan harga secara umum dan terus-menerus. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau ketidakjelasan penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.